Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Mesya Marasari Tribun Ambon. Hari ini edisi di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan pertama. Kuasa hukum 21 rumah di Amahusu pertanyakan lahan dan Ambon. Rencana eksekusi lahan di Dusun Kebun Cengkeh, Negeri Amahusu, Ambon menuai keberatan keras dari warga yang terdampak. Sedikitnya 21 rumah yang menjadi target eksekusi mempertanyakan dasar hukum dan kejelasan objek perkara. Keberatan itu disampaikan langsung oleh Brian Karyu, kuasa hukum dari para termohon eksekusi, yang juga merupakan salah satu pihak yang turut tereksekusi. Brian menjelaskan dirinya menerima kuasa hukum dari 21 pemilik rumah pada 24 November 2025. Setelah mendengar langsung penuturan warga serta memeriksa sejumlah dokumen kepemilikan lahan. Setelah mempelajari dokumen dan kronologi perkara, Brian menilai terdapat sejumlah kejanggalan serius dalam rencana eksekusi tersebut. Karena itu pihaknya menempuh berbagai langkah hukum termasuk menyurati Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan tembusan ke Pengadilan Tinggi Maluku serta melaporkan persoalan ini ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Langkah tersebut, kata Brian, berkaitan dengan dugaan anomali hukum dalam pelaksanaan eksekusi lahan yang merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 177 tahun 1984. Dalam putusan tahun 1984 itu, perkara melibatkan dua saudara kandung, yakni Lambert Was dan Yusuf Was. Pada amar putusan keempat, ditegaskan bahwa objek lahan di Dusun Kebun Cengkeh dibagi atau dikembalikan sesuai pembagian tahun 1966. Namun persoalan muncul ketika pada tahun 2025, 21 pemilik rumah menerima surat unmanning dari Pengadilan Negeri Ambon. Para warga pun mengikuti proses kontastering atau pencocokan objek oleh pengadilan. Masalah muncul setelah proses tersebut selesai. Menurutnya dari penetapan itu muncul pertanyaan mendasar terkait kewenangan Pengadilan Negeri Ambon karena terdapat perbedaan batas objek antara hasil konstatering dengan batas-batas yang tercantum dalam putusan nomor 177 tahun 1984. Perbedaan batas tersebut, kata Brian, menyebabkan kaburnya objek eksekusi, sesuatu yang menurut hukum seharusnya membuat putusan tidak dapat dieksekusi. Brian mengungkapkan pihaknya telah meminta penegasan secara tertulis kepada Ketua PN Ambon agar dikeluarkan penetapan non-eksekutabil mengingat objek eksekusi dinilai tidak jelas. Namun hingga kini surat tersebut belum mendapat jawaban resmi. Bahkan saat Brian mendatangi PN Ambon secara langsung, ia mengaku justru terjadi perdebatan internal di lingkungan pengadilan. Setelah ia menunjukkan berita acara konstatering yang sebelumnya diminta dari pihak pengadilan. Situasi ini membuat para termohon eksekusi merasa keberatan, terlebih karena rencana eksekusi pada 24 November dibatalkan tanpa pemberitahuan resmi. Juga muncul pula isu eksekusi lanjutan pada 4 Desember yang juga tidak pernah disampaikan kepada para pemilik rumah. Surat pemberitahuan justru hanya ditujukan kepada pemerintah negeri Amahusu. Keberatan lain yang disoroti adalah ditemukannya sekitar 8 unit rumah yang menurut Brian seharusnya berada di Dusun Pusaka Westopong. Namun dalam penetapan eksekusi justru dianggap berada di Dusun Cengkeh, padahal dalam putusan Ambon nomor tahun 1984, pada halaman ketiga disebutkan secara jelas nama-nama pihak yang berada di Dusun Pusaka Westopong. Hal ini semakin menimbulkan ketidakpuasan Tribuners karena terdapat warga yang memiliki hak bahkan sertifikat tanah namun tidak pernah menerima unmanning maupun penetapan eksekusi. Sebaliknya ada pula warga yang tidak pernah berperkara tetapi justru dipaksa tunduk pada putusan tersebut. Brian menilai jika objek eksekusi kabur dan melampaui amar putusan, maka Ketua Pengadilan Negeri seharusnya mengeluarkan penetapan non-eksekutabil
bukan justru memaksakan eksekusi. Ia juga menilai PN Ambon terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan penetapan eksekusi. Sebagai langkah lanjutan, pihaknya telah menyurati Ketua PN Ambon tertanggal 1 Desember 2025, mempertanyakan status hukum para kliennya yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara, namun seolah dipaksa tunduk pada putusan yang telah inkrah sejak 1985. Kedepan, Brian memastikan pihaknya akan menempuh jalur hukum lanjutan. Terpisah dari itu, Tribuners, juru bicara Pengadilan Negeri Ambon, Yefri Bimusu, saat ditemui triburambon.com di ruang tamu PN Ambon, Senin 22 Desember 2025 lalu menegaskan bahwa hingga kini eksekusi belum dilaksanakan dan masih berada dalam tahapan proses hukum. Namun Yefri menegaskan bahwa secara hukum, keberatan pihak ketiga tidak otomatis eksekusi. Berkaitan dengan masalah ini, triburambon.com telah berupaya mengkonfirmasi pihak pemohon, Josephus Nicodemus Was, sejak 22 November 2025. Namun hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi itu belum direspon. Beta cari uang dari Sabang sampai Merauke ini, Bu. Di Telkomsel tuh dulu. Nah, pulang baru bangun rumah, jadi tuang ala kalau udah mau gusur no Ancol sudah. Tapi yang susah taruh kan di kamera di apa kaki ini Om jalan saja, jalan. Hati-hati Tribuners, ada lubang hampir sedalam 1 meter di Jalan Syarana Ambon. Sebuah lubang besar hampir sedalam 1 meter dibiarkan menganga di Jalan Syarana Mual KTKT, Ambon, Kota Ambon, Minggu 4 Januari 2020. Jalan berstatus nasional itu menjadi jalur utama aktivitas warga dan kendaraan lintas wilayah. Lubang dengan lebar sekitar 40 cm tersebut berada di tengah lajur kendaraan sehingga sulit dihindari pengendara. Aspal di sekitarnya tampak retak dan terkelupas, mengindikasikan kerusakan sudah terjadi lama tanpa perbaikan berarti. Sebagai langkah darurat, warga memasang karung bekas yang ditancap ranting dan dedaunan di dalam lubang. Walaupun untuk meminimalisir kecelakaan, warga menyebutkan bahwa penanda ini dinilai kurang efektif, terutama pada malam hari atau saat hujan. Ditemui warga setempat, Nurmia mengungkapkan lubang itu telah memakan korban. Menurut dia, beberapa pengendara terjatuh saat melintas pada malam sebelumnya. Dinilai kondisi tersebut sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terlebih karena lokasi berada di jalur nasional dengan lalu lintas padat. Diharapkan Tribuners, pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan sebelum terjadi kecelakaan yang cukup serius ataupun kondisi lubang yang semakin melebar. Mengingat selain volume berkendara yang cukup tinggi, wilayah itu sangat masif melalui mobil-mobil bermuatan kontainer besar saat malam hari.
Masih dari Kota Ambon, Tribuners, lapak liar marak penjualan ayam potong di gedung pasar Mardika merosot. Penjualan daging ayam potong lokal di kawasan gedung pasar Mardika, Kota Ambon, Maluku mengalami penurunan drastis saat jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kemarin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ditemui tribunambon.com, Jai, 58 tahun, salah seorang pedagang gedung pasar Mardika, bahwa penjualan ayam jelang Natal paling tinggi hanya mencapai sekitar 70 ekor per hari. Menurut dia sangat berbeda jika dibandingkan dengan Nataru 2024-2025 ketika permintaan ayam potong meningkat signifikan seiring kebutuhan masyarakat untuk perayaan hari dan Tahun Baru. Jai menilai penurunan penjualan ini dipicu oleh marak atau pedagang yang ramai muncul pada momen Natal dan yang berjualan di luar area gedung pasar Mardika. Dengan harapan pemerintah dapat lebih tegas dalam menertibkan dan menata ulang pedagang yang tidak terdaftar agar pedagang tetap yang berjualan di dalam gedung Mardika. Berita terakhir Tribuners dari Kabupaten Maluku Tengah, harga cabai awal Januari 2000 landai 60 per kilo di Pasar Binai. Komoditas pangan cabai rawit dan cabai alami harga pasca Natal Desember 2025 dan Nataru 2020. Awal Januari 2026, harga cabai rawit landai dipasarkan pedagang dan cabai keriting Rp35.000 per kilo. Menjadi kabar baik bagi warga Maluku Tengah, pasalnya beberapa bulan di tahun 2020 harga cabai rawit dijual mahal, berkisar 80 pasar Binai. Sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi, tentu fluktuatif harga yang cukup terjangkau ini disambut oleh pembeli maupun pedagang di pasar ikonik Kabupaten. Kepada tribunambon.com, Minggu 4 Januari 2026, salah seorang warga Kelurahan Letwaru, Aman, 48 tahun, menyebut harga cabai rawit di beberapa akhir tahun 2020 cukup mahal. Saya bersyukur kali ini bertanda baik harga cabai dijual pedagang. Sementara itu, salah seorang pedagang, Sriyanti, bahwa saat Nataru harga cabai rawit menyentuh angka 70
cabai keriting kala itu dibanderol. Sementara komoditas pangan yang alami kelonjakan harga yakni lemon Cina bandrol Rp20.000 per kilo, padahal sebelumnya dipasarkan Rp17.000. Trianti menyampaikan stok lemon Cina juga terbatas di sisi lain komoditas tomat banjir saat dipasarkan Rp10.000 per kilo. Semuanya editnya sudah ada di muka kan? Iya. Tomat. Ada lagi abang. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 5 di seluruh yang bertugas. Saya Mesya Mara sampai pamit. Selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.